Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Vika Gulvendaru Perez, dan nanti juga teman saya Iren Puspa Adventin, ada Aziz Fatur Rahman, ada Warren Christopher Nababan, dan yang terakhir ada Hizkia Ebizan. Oke, kita langsung aja login di admin tenan. Oke, di sini aku menunjukin usernya. Nah, di sini ada 4 user, ada admin marketing, ada admin sewa, ada admin tenan, dan juga Ibu Meriana. Nah, untuk Ibu Meriana ini user role-nya dia sebagai admin pada PT Tenan Indonesia. Next, ada admin marketing. Di sini user role-nya dia sebagai customization menu admin pada admin marketing. Untuk organization access-nya, dia hanya dibatasi sebagai admin marketing pada kantor pemasaran PT Tenan Hexagon. Sama halnya dengan admin sewa. Di sini user role-nya dia sebagai customization menu admin pada admin sewa. Dan untuk organization access-nya, dia hanya dibatasi sebagai admin sewa pada kantor pemasaran PT Tenan Hexagon. Oke, next kita ke 3. Nah, di sini ada 2 menu khusus, ada menu untuk admin marketing dan juga menu untuk admin sewa. Kita lihat di 3 maintenance. Di menu admin marketing sendiri, itu dia ada menu produk, ada menu sales order, ada menu shipments, dan yang terakhir ada menu customer return. Untuk menu admin sewa sendiri, ada menu produk, ada menu purchase order, requisition, dan juga return to vendor. Next, kita ke role. Sama hal yang tadi, itu ada customization menu untuk admin marketing dan juga admin sewa. Nah, pada masing-masing admin itu mereka memiliki menunya masing-masing. Kalau untuk admin marketing, dia punya menunya masing-masing, dia punya menunya sendiri. Gitu juga dengan admin sewa, dia punya menunya sendiri, admin sewa. Oke, dan yang terakhir ada organization. Pada PT Tenan Indonesia memiliki 2 organisasi. Ada HQ sebagai kantor pusat dan juga kantor pemasaran. Perkenalkan, saya Iren Puspa Adventin, 68-2021-021. Baik, selanjutnya kita masuk ke partner relation, terus business partner rules, dan selanjutnya business partner group. Di business partner group ini ada 3, yaitu customer, employee, dan vendor. Selanjutnya kita ke greeting. Di greeting ini ada 2 untuk ibu dan PT. Selanjutnya ke business partner. Di business partner ini kita ada 4 customer, yaitu dari PT Carrefour, PT Matahari, PT Ramayana, dan Starbucks. Ada 1 employee yaitu Ibu Meriana. Dan ada 5 vendor, ada DP Mall, Grand Indonesia, Hexagon Mall, Pangkuo Mall, dan Trans Mall. Kita akan coba buka satu-satu. Yang pertama di salah satu customer, kita contohnya di Carrefour. Nah, kalau ini di customer, ini kita buka tab customer. Yang invoice rule ini kita isi immediate. Delivery rule-nya kita isi manual, price list-nya diisi price list harga yang sudah kita buat, diskon skemanya juga diisi diskon yang sudah kita buat, payment rule-nya diisi direct deposit, sales representatifnya diisi admin tenan.
Kredit limitnya kita isi 5M. Selanjutnya salah satu contoh di vendor. Di vendor DP Mall. Nah, di vendor DP Mall ini kita buka tab vendor. Di tab vendor ini kita checklist vendornya, lalu payment rule-nya kita isi direct deposit. Purchase price list-nya kita isi price list yang sudah dibuat. PO payment-nya kita isi immediate, dan PO diskon skemanya diisi diskon skema yang sudah dibuat. Selanjutnya ke employee. Di sini hanya ada satu employee, yaitu Ibu Meriana. Kita buka di tab employee. Di tab employee ini pada tulisan employee ini dicentang untuk Ibu Meriana. Perkenalkan, nama saya Setu Rahman. Nah, setelah dua teman kita tadi menjelaskan mengenai produk dan price list dan tax, saya memiliki beberapa catatan untuk bagaimana price list yang kita buat bisa benar-benar dijalankan. Nah, itu ada dua variabel yang diperlukan. Yang pertama yaitu produk kategori pada skema lain dan base price list version harus sama dengan price list version pada price produk, seperti itu. Yang pertama akan saya tunjukkan yaitu pada price list skema. Nah, di skema lain ini karena kita memiliki dua produk kategori yaitu bulan dan tahunan, maka kita harus membuat dua skema lain. Seperti itu, agar ketika nanti price list skema ini dijalankan, skema lain ini juga akan berjalan kepada seluruh produk yang ada, yaitu produk tahunan dan bulanan. Lalu selanjutnya yang kedua, yaitu pada price list di version ini. Base price list ini harus sama dengan yang ada pada produk, yang ada pada price produk, yang ada di sini. Nah, ketika dua variabel itu semua terpenuhi, ketika create price list, maka harga akan teronggak semua. Seperti ini. Perkenalkan, saya Wareng Stopper Laban. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian warehouse dan locators. Di warehouse locators ini kita hanya menempatkan satu saja, yaitu di bagian kantor pemasaran. Nah, di kantor pemasaran ini pertama kita klik new record dulu, kita mengisi di organisasi. Nah, karena kita menempatkan di kantor pemasaran, kita pilih di kantor pemasaran. Dan untuk lainnya itu kami mengisi di PT Tenan Indonesia. Setelah itu di search-nya itu kita menamai pemasaran Mall Hexagon Ciamplas, dan untuk name-nya itu kantor pemasaran Mall Hexagon Ciamplas. Setelah sudah diisi, kita klik aktif. Dan untuk addressnya itu teman-teman kita sesuaikan di kasus dari teman-teman. Dan untuk addressnya itu kita mengisi Jalan Ciamplas 500, city-nya Bandung, country-nya Indonesia. Setelah sudah diisi, kita klik centang. Untuk elemen separator itu kita tidak mengisi atau standar saja teman-teman. Setelah sudah diisi, kita klik save. Setelah sudah dari warehouse dan locators, kita lanjut ke bagian produk kategori. Nah, untuk produk kategori ini teman-teman kita hanya mempunyai dua menu, yaitu di bagian bulanan dan tahunan. Untuk bulanan ini teman-teman kita organisasinya itu menempatkan di kantor pusat. Setelah itu kita mengisi di search key-nya dan name-nya, kita samain bulanan, dan deskripsinya itu kita mengisi jenis sewa bulanan dari PT Tenan Indonesia. Untuk material polisnya itu kita memilih Vivo, dan pre-merge-nya kita standar teman-teman. Setelah sudah diisi, kita langsung save saja. Selanjutnya kita lanjut ke bagian produk. Nah,
untuk di bagian produk ini kita memiliki produk sewa sebanyak 36 produk. Nah, kita ambil contoh dari produk DPA bulanan. Untuk di DPA bulanan ini, kita organisasinya itu kita tempatkan di kantor pemasaran dan kliennya itu di PT Tenan Indonesia. Setelah itu kita mengisi search key dan name-nya, kita menamai DPA bulanan. Dan untuk deskripsinya kita menamai mall DPA bulanan dengan luas 300 m persegi. Setelah itu kita mengisi di bagian produk kategorinya. Karena bulanan kita mengisi di bulanan, dan setelah itu kita mengisi di tax kategori. Sebelumnya mengisi bagian tax kategori, kita memilih pajak 5% pada setiap produk. Setelah itu karena bulanan, kita pilih di bagian mall. Dan untuk produk type-nya itu kita di service. Setelah sudah mengisi sebanyak itu, kita mencentang di bagian forecast dan shop. Mengapa? Karena kita bisa membeli dan menyewa sebuah produk. Karena bisa membeli dan menyewa sebuah produk, kita bisa dari forecasting itu bisa terisi sendiri, dan dari list price dan PW price itu sudah terisi, dan pada partner produk king itu DPA bulanan. Nah, di price ini karena pada price list version itu harus sama dengan yang ada di price list teman-teman kalian. Dan di produk tahunan ini teman-teman, seperti biasa kita samakan saja namanya DPA tahunan dan deskripsinya juga. Nah, untuk di bagian produk kategorinya, karena tahunan kita pilih tahunan, dan tax kategorinya juga di pajak 5%, dan karena tahunan ini kita pilih uangnya itu di year. Dan pada produk type-nya itu kita mengisi service. Jangan lupa kita centang di bagian forecast dan sold. Setelah sudah mengisi semuanya, kita save. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Halo, saya Rizky Bisen. Di sini saya akan menjelaskan tentang price list skema, price list, diskon skema, tax kategori, dan tax rate. Pertama, di sini kita akan buka pada material management, terus masuk ke material management rules, masuk ke price list skema. Di sini kelompok kami membuat price list dengan nama price list Tenan Indonesia. Di sini dengan valid from tanggal 5 November 2023. Diskon type-nya price list dengan organisasi kantor pemasaran PT Tenan Hexagon. Lanjut ke skema lain. Skema lain ini terdapat dua produk kategori, yaitu bulanan dan tahunan. Setelah itu lanjut ke price list. Di sini kelompok kami membuat price list dengan nama price list harga PT Tenan Indonesia. Di sini organisasinya kantor pemasaran PT Tenan Hexagon. Terus lanjut ke version. Di sini namanya ada tanggal, waktu, dan tahun. Setelah itu masuk ke price list skema, itu ada dua. Yang pertama kita pilih yang price list Tenan Indonesia. Yang ini kita kasih pricing ini karena untuk menyamakan dengan produk price, yaitu valid from-nya pada tanggal 5 November 2023. Nanti jika di create price list, maka akan berlaku untuk semua jenis kategori produk. Setelah itu lanjut ke diskon skema.
Diskon skema ini kami buat dengan nama diskon 5% PT Tenan Indonesia dengan organisasi kantor pemasaran PT Tenan Hexagon. Diskon type-nya bridge. Lanjut ke diskon break. Diskon skema ini kan diskon apa namanya, diskon 5% PT Tenan Indonesia. Skinsnya 2, produk kategorinya untuk tahunan, free value-nya 2, di mana diskon ini hanya untuk produk tahunan. Nanti ketika terjadi penyewaan di atas 2 tahun, maka akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Habis itu ke tax kategori, masuk ke performance analysis. Masuk ke tax kategori. Tax kategori di sini kami beri nama pajak 5% pada setiap produk ruang usaha. Setelah itu lanjut ke tax rate. Tax rate ini dengan nama pajak 5% pada setiap produk ruang usaha. Organization kantor pemasaran PT Tenan Hexagon. Tax kategorinya sama, pakai ini pajak 5% pada setiap produk ruang usaha dengan SOPO type sales, dengan memilih sales tax. Di sini kita centang untuk agar dapat dijalankan pada saat PO dan SO. Valid promnya pada tanggal 8 November 2023. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan mereview dan menjelaskan semua user yang ada di PT Tenan Indonesia. Yang pertama yaitu ada admin Tenan. Dia sebagai admin default. Yang kedua ada Ibu Meriana. Dia juga memiliki role sebagai admin. Lalu yang ketiga ada admin marketing. Lalu yang keempat ada admin sewa. Untuk admin marketing dan admin sewa, mereka merupakan admin yang memiliki tempat di kantor pemasaran PT Tenan Hexagon. Seperti itu. Nah, pertama kita akan mencoba untuk admin Tenan terlebih dahulu atau admin defaultnya. Oke, kita coba login. Oke, kita tunggu. Nah, karena dia merupakan admin default, jadi dia memiliki privilege untuk bisa mengakses semua role yang ada. Di sini kita pilih admin aja, PT Tenan Indonesia admin, dan organisasinya kita coba untuk HQ atau kantor pusat. Nah, ketika kita pilih organisasinya yaitu HQ atau kantor pusat, maka warehouse-nya akan otomatis terisi standar. Nah, jika kita pilih kantor pemasaran, maka otomatis akan bertransisi ke kantor pemasaran Mall Hexagon. Di sini kita akan coba untuk HQ atau kantor pusat terlebih dahulu. Oke, kita coba masuk. Nah, karena dia merupakan admin, maka dia bisa mengakses seluruh menu yang ada di ADPR ini. Kita coba untuk buka produk. Nah, sudah pasti dia bisa mengakses semua produk di sini contohnya. Dan dia bisa mengakses seluruh setting yang telah kita inputkan. Oke, kita log out. Selanjutnya kita coba dia masuk sebagai admin pada kantor pemasaran. Oke, kita pilih di sini kantor pemasaran. Ketika kita pilih kantor pemasaran, maka warehouse-nya akan otomatis terpilih di kantor pemasaran Mall Hexagon. Oke, di sini kita bisa lihat menunya tidak begitu beda jauh karena dia bisa mengakses semua menu yang ada. Dan karena hampir semua setting organization kita tempatkan di kantor pemasaran, maka view-nya akan tidak beda jauh dengan yang ada di HQ tadi. Seperti itu. Kita coba logout. Dan kita coba user kedua yaitu Ibu Mary.
Ibu Meriana. Aku coba login di sini. Oke, kita tunggu. Nah, karena dia yang merupakan admin dan bukan admin default, maka role dia di sini sebagai admin. Dan karena dia admin, maka dia bisa mengakses seluruh organization yang ada. Kita coba pilih di sini yaitu HQ atau kantor pusat. Lalu warehouse-nya di sini akan otomatis terisi standar. Kita coba login. Dan menu yang ditampilkan akan sama seperti admin tenant tadi. Oke, kita coba logout. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk user ketiga yaitu admin marketing. Oke, kita coba masuk. Nah, di sini karena dia admin marketing, maka role dia yaitu di sini sebagai customization menu admin, yaitu admin marketing. Dan organisasinya akan terbatasi di kantor pemasaran PT Tinan Hexagon. Dan otomatis juga warehouse-nya akan terpilih di kantor pemasaran Mall Hexagon Ciamplas. Oke, kita coba login. Nah, di sini dia memiliki 4 menu, yaitu product, sales order, shipment, dan customer return. Kita coba lihat produknya, apakah terbaca. Nah, otomatis seluruh produk yang kita inputkan akan terbaca di sini. Kenapa? Karena organisasinya kita pilih kantor pemasaran PT Tinan Hexagon. Seperti itu. Oke. Kalau kita logout, kita coba untuk admin sewa. Kita tunggu. Nah, di sini role dia yaitu sebagai admin sewa. Sebentar. Nah, di sini role dia itu sebagai admin sewa. Dan otomatis organisasinya akan terbatasi hanya di kantor pemasaran PT Tinan Hexagon. Dan warehouse yang terpilih yaitu kantor pemasaran Mall Hexagon Ciamplas. Dan kita coba masuk. Oke. Di sini dia memiliki 4 menu yaitu ada produk, purchase order, requisition, dan return to vendor. Kita coba lihat produknya apakah masuk. Ya. Dan semua produknya yang diinputkan masuk ke sini dan bisa diolah oleh admin sewa atau admin marketing seperti itu. Oke. Di sini saya akan mencoba apakah diskon kita yang telah kita buat tadi berlaku. Nah, saya akan cobanya di purchase order. Nah, di sini saya sudah membuat purchase order atau skema purchase order di sini yang akan saya jalankan, dan langsung kita masuk ke PO Line. Di sini saya pilih bisnis partnernya yaitu Hexagon Mall Bandung dengan produk yaitu Hexa A tahunan, karena diskon yang kita buat itu hanya akan berlaku untuk produk tahunan dengan minimal penyewaan yaitu 2 tahun. Nah, kita coba di sini untuk masukkan 1 tahun penyewaan. Maka di sini diskonnya tidak akan bekerja. Jika kita input 2, maka diskon 5% akan bekerja seperti itu. Dan di bawahnya terdapat akumulasi dari total amount yang sudah diberi diskon. Begitupun seterusnya 3, 4, 5 dan seterusnya akan mendapatkan diskon 5%. Seperti itu. Logout. Nah, dan sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih telah memberi waktunya untuk mendengarkan presentasi kami. Terima kasih.